Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan keluarga Nahdlatul Wathon yang setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian, terus meneruskan perjuangan fisabilillah, memperjuangkan kebenaran, iman dan takwa. Anak-anakku yang kucintai, wasiat yang sudah terkarang sekian lama itu semuanya adalah wasiat daripadaku. Aku sebagai pendiri NWDI, NBDI dan NW, setelah melihat situasi dan keadaan di Lembah Renjani ini, banyak hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga saya menangis di rasa hati saya melihat keadaan masyarakat saya, masyarakat Lembah Gunung Rinjani. Karena itu saya berpesan kepada anak-anakku semua, kepada keluarga Nahdlatul Wathon sekaliannya, laki perempuan, tegak teguh iman takwa melalui Nahdlatul Wathon dan benar-benar mendengar isi wasiat kandungan yang sudah dikagumi oleh dunia. Wasiat ini dikagumi oleh beberapa profesor, sehingga datang orang dari Jogja menanyakan apakah betul saya yang membikinnya. Saya kata betul. Nah, itu kagum profesor di Jogja, Gajah Mada. Akhirnya beliau itu menjadi keluarga Nahdlatul Wathon dan sekarang dekat sekali pada Nahdlatul Wathon. Apalagi saudara-saudara, anak-anakku yang aku latih, yang selalu mendapat siraman taufik hidayah dari Allah, kata saya, sebab saya mengingini bahwa Lombok ini biarpun kecil tapi besar artinya. Terbukti ulama Beninah datang dari Lombok, ulama Bawarabi pernah datang, apalagi ulama yang bukan Arab, ulama Madinah, ulama Mekah berapa datang. Apalagi anakku sekalian, kompaklah, utuhlah, bersatulah, kompak, utuh, bersatu, kompaklah, utuhlah, bersatulah, kompak, utuh, bersatu. Nahdlatul Wathon untuk membangun negara tanah air dari Sabang sampai Merauke, agar kiranya menjadi negara yang aman, makmur, tenang, tentram masyarakat, agar masing-masing dapat melaksanakan tugas menurut bakat dan bidang mereka masing-masing. Marilah anak-anak semua kita yakini pesan Maulana Syekh Hasan Mash'ab kepada saya, pulang lekas ke negerimu, lantaran di negerimu banyak yang kurang begitu jelas dan beres. Betul, tapi kalau sampai sini, mulai sejak itu saya mengajar orang bersalam, tapi sampai sekarang banyak yang belum jelas caranya bersalam, apalagi yang lain-lain. Karena itu tegak teguhkanlah NW, teguhkanlah NW, perjuangkanlah NW. NW adalah harapan yang diharapkan akan oleh manusia dan bangsa untuk menghidupkan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah terus-menerus bagi kita dan bagi anak-anakku semua, bagi penerus Nahdlatul Wathon, supaya menjadi penerus yang setia lahir batin untuk membangun agama, negara, nusa dan bangsa dengan sebaik-baiknya menurut apa yang diajarkan oleh agama kita. Semogalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi negara yang tenang, aman, penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Karena itu marilah kita teruskan wasiat renungan masa ini yang lahirnya dengan qalbi yang suci murni menurut ajaran guru besar kita, yaitu Maulana Syekh Hasan Mash'ab. Dan semogalah anak-anakku semua menjadi orang yang benar-benar berjuang fisabilillah, menghidupkan iman takwa
Jangan hanya menghidupkan uang dan kahwa, iman dan takwa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian dan mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awalin. Mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awalin. Masuk surga bighairi hisab. Dan ibu bapak kita mudah-mudahan juga mendapat lindungan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan NW terus-menerus berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada hambatan yang memang menjadi hambatan bagi berjuang. Dan mudah-mudahan terus-menerus kita berjuang bismillah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara yang hilang. Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama karismatik. Lahir di tengah kekejaman dan kesewenangan Hindia Belanda, menembus kultur gelap tanah Selat Parang. Beliau adalah pendiri dan pembina organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu Nahdlatul Watan. Organisasi Islam ini mampu menghimpun ribuan jamaah dan madrasah yang tersebar di seluruh pelosok penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Maulana Syekh pernah berpesan, "Semulia-muliamu di sisiku, ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada Nahdlatul Watan. Dan sejahat-jahatmu di sisiku, ialah yang paling banyak merusak perjuangan Nahdlatul Watan." Sewaktu kecil Sagap lahir dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan Hajjah Halimatus Sa'diyah pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1316 Hijriah atau tahun 1898 Masehi. Nama Sagap adalah nama dua orang wali dari Hadramaut yang mengunjungi ayahanda beliau sebelum beliau lahir. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau diganti menjadi Haji Muhammad Zainuddin. Mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya menyatakan supaya tahun ini berjalan harus dan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berjalan. Agama serah
Pada tahun 1341 Hijriah atau tahun 1923 Masehi, berangkatlah beliau ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah guna memperdalam berbagai macam disiplin ilmu selama 12 tahun. Di Masjidil Haram, beliau sangat tekun belajar pada ulama-ulama terkemuka zaman itu. Kemudian pada tahun 1928, beliau melanjutkan studi ke Madrasah Salatiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah, cucu dari Syekh Rahmatullah, pendiri Madrasah Salatiyah. Madrasah ini adalah madrasah tertua di Tanah Suci dan telah banyak menghasilkan ulama-ulama besar. Di Madrasah Salatiyah inilah beliau belajar berbagai macam ilmu pengetahuan Islam dengan rajin dan di bawah ulama-ulama terkemuka kota suci. Ditunjang oleh kondisi ekonomi yang cukup memadai, tingkat kecerdasan yang tinggi, ketekunan dalam belajar, keturunan yang terpandang, kasih sayang dan doa restu kedua orang tua, serta doa restu dari para maha guru, maka Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memperoleh prestasi yang sangat mengagumkan dan berhasil dengan gemilang menyelesaikan studinya di Madrasah Salatiyah pada tahun 1351 Hijriah. Dengan predikat summa cum laude, kenyataan ini tertera dalam ijazah beliau yang khusus ditulis tangan, berbeda dengan ijazah yang diperoleh oleh kawan-kawan beliau. Nilai beliau sangat memuaskan dengan angka 10 pada semua mata pelajaran yang beliau tempuh. Di samping itu beliau juga diberikan tanda bintang sebagai penghargaan atas prestasi dan keberhasilannya yang mengagumkan itu. Setelah beliau menyelesaikan studinya di Madrasah Salatiyah, beliau tidak pulang langsung ke tanah air, melainkan bermukim 2 tahun lagi di Tanah Suci untuk belajar fikih pada Syekh Abdul Hamid Al-Yamani, teman seangkatan beliau. Kecerdasan, ketulusan jiwa, serta keikhlasan beliau seperti air yang memancar, memercik ke segala arah, mengundang kekaguman sesama murid, bahkan guru-guru beliau. Dalam sebuah syair, guru besar beliau Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi pernah menyanjung, "Lillahi Zainuddin fi fadlihi." Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang telah menamatkan studi dengan nilai tertinggi atau mumtaz sangat mencintai madrasah dan guru-gurunya. Karena itu, enggan rasanya beliau tinggalkan madrasah tertua di kota Makkah tersebut. Beliau ingin berbakti mengabdikan ilmu dan hidupnya pada madrasah. Namun atas desakan Syekh Hasan Al-Masyad, guru beliau, untuk pulang kembali ke tanah air. Sekembali beliau dari Tanah Suci Makkah, sejarah mencatat Pulau Lombok atau Tanah Selaparang pada waktu itu diliputi mendung dan suram. Hindia Belanda berkuasa, kebiadaban, kesewenangan dan kelicikan mereka jelas terlihat, hingga kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan rantai animis membelenggu kaum Sasak Tanah Selaparang pada waktu itu. Sejarah menjadi gelap gulita, gelap sebab tak ada cahaya ilmu yang mampu berpendar. Seperti zaman jahiliyah nan suram saat Rasulullah sebelum memulai syiarnya di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, di tengah rantai kebodohan dan kemiskinan kaum Sasak, beliau memulai syiar Islam dengan menjadi imam di Masjid Pancor. Dan pada tahun 1934 Masehi, beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin di Kampung Bermi dengan sistem halaqah.
ketekunan dan keikhlasan beliau, murid yang mengaji semakin banyak jumlahnya. Keseharian beliau hanya berada di lingkungan madrasah dan masjid, hingga beliau dikenal dengan sebutan Abdul Madaris wal Masajid. Madrasah Al-Mujahidin menjadi cikal bakal dari semua madrasah Nahdlatul Watan yang merubah kota Pancor yang dibelenggu kebodohan menjadi kota santri. Madrasah dan rumah-rumah penduduk dijadikan tempat mengaji oleh mereka. Pada pertengahan tahun 1937, Al-Mukarramah, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang pada waktu itu dikenal dengan Tuan Guru Bajang, mendirikan Madrasah NWDI dengan sistem formal. Beliaulah yang pertama kali membawa pembaharuan dalam sistem pendidikan agama di Nusa Tenggara Barat. Namun karena sistem formal Madrasah NWDI bertentangan dengan sistem yang sudah ada, maka banyak di antara sekian penduduk yang tidak suka dengan kehadiran Madrasah NWDI. Beliau dibenci, bahkan difitnah membawa pemahaman Wahabi dan mengajarkan aliran sesat. Di sisi lain, beliau dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. NWDI dianggap sebagai basis para pejuang pergerakan kemerdekaan. Akhirnya beliau dipanggil ke kantor desa untuk diadili. Saat itu, beliau dipaksa untuk memilih dua alternatif, antara menjadi guru atau menjadi imam di masjid. Dan karena semangat juang untuk merubah kejahilan kaumnya, maka beliau memilih untuk tetap mengajar di madrasah. Walaupun pada akhirnya beliau harus diusir, berjalan berkilo-kilo bersama murid-muridnya yang setia menunaikan sholat Jumat di Labuhan Haji. Akibatnya, banyak murid beliau berhenti dari 200-an santri yang belajar pada waktu itu, menyusut menjadi kurang lebih 50 orang. Lalu tanah wakaf banyak dicabut. Namun bendera terlanjur berkibar. Beliau yang juga adalah titisan Raja Selaparang, penguasa Sasak ratusan tahun yang silam, tak pernah kenal mundur. Beliau pantang untuk mengalah sebelum cita-cita tergapai. Perjuangan mesti dilanjutkan. Beliau pula yang pertama kali mencoba untuk mengangkat harkat kaum wanita dengan mendirikan madrasah khusus wanita, yaitu NBDI atau Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Madrasah khusus putri tersebut berdiri pada tahun 1943 dan lengkaplah sudah sepasang madrasah yang berjalan seayun selangkah, dui tunggal pantang gagal. Sampai pada saat Jepang mengambil alih kekuasaan, NWDI dan MBDI kembali mengalami sandungan. Pemerintah Jepang dihasut oleh orang-orang yang tak suka melihat madrasah NWDI dan MBDI berkembang. Madrasah dibakar oleh orang yang benci terhadap perjuangan beliau, tinggallah puing dan abu yang berserak. Pemerintah Jepang mengadakan pemeriksaan dan ingin menutup madrasah. Kepiluan kembali menikam jiwa beliau. Pada saat muram seperti itu, Hajah Umi Fatmah selalu menghibur dan membakar semangat juang beliau. Dengan jiwa besar, beliau serahkan semua keperihan yang beliau rasakan, seluruh kegetiran yang merendah jiwa, kepada Allah penguasa jagat raya. Bersama para santri, mengumandangkan wirid dan hijib, dan berkat ridha Allah, selang beberapa hari, datanglah surat dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mempermaklumkan bahwa madrasah NWDI tak jadi dibubarkan. Setelah pemerintah Jepang dilucuti dan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beliau masih sering mendapat tantangan, bukan saja dari luar organisasi, namun dari dalam tubuh bahkan abituren atau santri yang pernah belajar kepada beliau. Banyak yang bersifat memusuhi dan menghalangi niat suci perjuangan beliau. Namun beliau adalah seorang ulama yang berjiwa besar, yang memutuskan persoalan dengan istikharah dan ketajaman mata hati. Sampai pada tahun 1952, madrasah-madrasah cabang NWDI dan NBDI telah berjumlah 66 buah
dan untuk mengkoordinir, membina dan mengembangkan madrasah-madrasah tersebut beserta amal usahanya, maka pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau tanggal 1 Maret 1953, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Panteng aja. Panteng. Manik Nabi kumanain Manik Nabi ini ada Madin syekh dunia itu percaya lalu dia tahu dia tidak tahu ada kan waktu tulis sahabat engkau jadi itu biang ama nambah kata jemaah haji saya orang dalam hidup yang diri dalam malah ada jadi surah tahun belayang Quran hadis dari was-was gak godaan syaitan mei kang rapal di dada sok nama nyurah iya wasorang tentu aku ni ko berjaku alwe gitu suai iya ko ganjang yang asal penjaga tidak penjaga alwe di penjaga diri sana enggak aku menjaga diriku menara dan masyarakat enak-enak angkunan apalagi nara hubungan famili. Namun ngalang wasiat gem terjaku maantan betul ira apa nak dikata munada paham si salah apa nak tadu dengan jenengau dengan sino talaknat julu si malaikat haja Allah Ta'ala wahnya si malaikat diselaku makhluk Allah Ta'ala. Dan ini kita sempat ngantil-ngantil di surga. Mana laknat? Atar dengan rahmatillah buat agamanya. Diusir daripada keredaan Allah Ta'ala. Maka syaitan apa antara mal'un. Ia doang jaga surga lagi. Kecekat main belicin. Hebat. Ia terseduh lagu. Tapi kalau dilahirkan Nabi Adam. Iblis coba hormati Nabi Adam. Turun-turun maka dengan gagah dia. Aneh ada. Hendek itu aja berpecah uras. Sujud ya Adam. Sujud Adam. Berjalan dengan kunci. Allah Anak saya bilang saya adalah Allah jangan pecu-pecu tahu lagi ini semata alim belai sekata lu meja so pendak narani nyata-nyata ngari harap tahu yang ajar aneh ngaji lah lagu laga cekret lagu pagi sore kadang penangan pun tidak penyakit menular itu kalau merat melontor punya nama tidak ada banyak dengan Nina dengan Mama pertama pindah ke anaknya artinya ini Ambil yang ada di Semarang, mas nenek era kena, ya ada aja tu. Ya kan kamu, yang mana kalau di Jumat nu dua rakaat hari now, tidak tu biasa. Nah, namun al-khutbatan itu pun adalah kata. Yang karena ni laporan ni. Coba kalau nanti kemarin wasiat betul ini bau tahu tentang umat Allah ni. Ini pada hukumnya jadi mana? Misalnya kita macam mana? Tahu dari hukum khutbah. Ini sekadar pidato biasa. Malah pidato biasa ni, dengan apa yang temunya ni. Ini khutbah ni ibadat.
Nah, jaga sih. Mara datang anak tangguru ngamarani na. Dia ingin hati. Dia yang biar jadi mam ada. Dia nasah khutbah. Mulai nasah khutbah. Dia nasah yang asna. Mulai nasah khutbah. Pahamnya dia jarang kali dia bawa bekerja. Ada saya. Oh ada saya. Mana sih sah aja murid tersukai. Ya benda nara mau aja maksa. Jangan asal apa hukum doa bagi tidak. Oh, bangga mesti jalan bangga jadi nak kamu. Mana dulu berbota apa ni namanya? Tidak di masalah anda. Hah? Bila nampak tidak di masalah anda. Misalnya rasa tentang anak-anak kecil, bila roti tidak. Jalan penangkuanan, wanita jual apa ni dengan mama. Apa? Soalan jual apa? Jual perabot. Ini sama nusa. Ini nampak mesti. Baca kalau tak keringan oh ini dia menuk lagi. Di kewa ini ni nanti. Kalau? Di kewa. Wah, ini nak kanggo membentangkan apa itu bagus sih nanti, bagus aman. Sebab kita mengharap doa nina ada sebecat alim, becat saleh. Becat jadi nama bagus doa nina benda nama. Malah doa nina nomor 1. Banyak yang itu kira mana beli. Doa itu kan macam ada jual di sana. Kalau jual itu kerja beli, mana dapat beli. Mana dengan siapa ini jadi beli. Ada selalu syarat sepokok tak bakti Allah syarat itu sudah bakti lama sudah bakti guru semua sah model itu kan mana kebaktian yang cukup syaratnya mana ada yang tiga macam itu tinggal kita menunggu ada nasib kita atau enggak tinggal kita menunggu. Inilah suasana malam saat Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tutup usia. Malam Rabu, tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah atau tanggal 21 Oktober 1997 Masehi, pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah, beliau wafat dalam usia 99 tahun. Suasana hening berkabung, langit muram, bumi terkesima, seakan bergumam, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Maghfurlah Al-Alama Abul Madaris wal Mazazid Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah pergi untuk selama-lamanya. Jerit histeris mencekam suasana, beribu jemaah tak kuasa menahan tangis, takbir berkumandang, solawat dan tahlil terucap di antara isak tangis yang tertahan. Tangan melambai lunglai saat harus melepas kepergian sang pahlawan. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama pemimpin umat telah memegang berbagai jabatan dan menabur beribu bunga pengabdian. Di antaranya tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin, tahun 1937 Madrasah NWDI, tahun 1943 mendirikan Madrasah NPDI,
tahun 1945 menjadi pelopor perjuangan melawan kaum penjajah di Pulau Lombok. Tahun 1946 pelopor penggemburan nikah di Selong. Tahun 1947-1948 menjadi Amirul Hajj dari Indonesia Timur. Tahun 1948-1949 menjadi anggota delegasi negara Indonesia bagian Timur ke Arab Saudi. Tahun 1950 Konsulat NU Sunda Kecil. Tahun 1952 Ketua Badan Penasehat Masumi Daerah Lombok. Tahun 1953 mendirikan NW. Tahun 1952 Ketua Umum PBNW pertama. Tahun 1953 merestui terbentuknya NU dan PSII di Lombok. Tahun 1954 merestui terbentuknya Perti Cabang Lombok. Tahun 1955 anggota Konstituante RI hasil pemilu pertama. Tahun 1964 mendirikan Akademi Pedagogik NW. Tahun 1964 menjadi peserta Konferensi Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Tahun 1965 mendirikan MD Kiwiha MSNW. Tahun 1972 sampai dengan 1982 menjadi anggota MPR RI hasil pemilu kedua dan ketiga. Tahun 1971 sampai dengan 1982 menjadi penasehat bidang syara RSI Siti Hajar Mataram sampai wafat. Tahun 1977 mendirikan Universitas Hamzan Wadi dan menjadi rektor. Pada tahun itu juga mendirikan Fakultas Tarbiyah Hamzan Wadi. Tahun 1978 mendirikan STKIP. Tahun 1978 STISH. Tahun 1982 mendirikan YPH. Pada tahun 1987 mendirikan Universitas NW di Mataram dan STIH. Karena jasa-jasa beliau, maka pada tahun 1995 beliau dianugerahi Piagam Penghargaan dan Medali Pejuang Pembangunan oleh pemerintah. Waktu terus berputar sampai tahun 1997 menjelang beliau wafat. Lembaga-lembaga yang dikelola NW telah berjumlah 747 buah, tidak saja berada di Nusa Tenggara Barat, namun di berbagai daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. pergi. Nini kini telah pergi. Nini kini telah pergi, meninggalkan berjuta cahaya dalam jiwa kita. Cahaya yang tak kunjung padam. Cahaya yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa datang. Nini kini telah pergi, meninggalkan
kegelisahan jiwa beribu umat manusia yang haus akan fatwa dan siraman sukma. Nini kini telah pergi. Takkan ada lagi Nini yang selalu setia dan dengan sabar menempa jiwa kita semua. Takkan pernah lagi doa-doanya mengalir, membasahi jiwa dan ketentraman bumi seluruhnya. Nini kini telah pergi. Takkan pernah lagi ada Nini yang selalu tegar memberi semangat agar kita selalu tabah menentang garangnya waktu. Nini kini telah pergi menuju jannah tertinggi sebagai imbalan atas jasa dan pengorbanannya. Nini kini telah pergi. Hidup kiranya Nahdlatul Wathon dengan sejahtera serta aman. Hidup kiranya Nahdlatul Wathon dengan sejahtera serta aman, menjadi lampu pelita, menjadi harap tujuan kita, yang menjadi suluh kejahatan sentosa selama-lamanya. Berikan Nahdlatul Wathon, ingat jasa dan budinya yang luhur dan agung, karunia ilahi. Langkah tegar Nahdlatul Wathon, dengan langkah kaku kau menghitung jengkal kakimu pertama kali.
ambil di tanganmu